Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nur Hasanah dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi akan memaparkan mengenai micro teaching. Apa itu micro teaching? Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Micro teaching adalah suatu metode latihan yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru dan mengembangkan pengalaman profesional guru, khususnya keterampilan mengajar dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajaran. Menurut Richard N. Johnson, 1974, micro-teaching adalah suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Menurut Laughlin dan Maudlin, micro-teaching adalah sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Pengertian micro-teaching menurut Sukirman 2012. Micro-teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Menurut Hamalik 2009, pengajaran mikro merupakan teknik baru dan menjadi bagian dalam pembaruan. Penggunaan pengajaran mikro dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar calon guru atau sebagai usaha peningkatan adalah suatu cara baru terutama dalam sistem pendidikan guru di negara kita. Jadi, pengajaran mikro pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatih komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga calon guru benar-benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Aspek-aspek apa sajakah yang dapat disederhanakan? Yaitu jumlah murid antara 5-10 orang, waktu mengajar, bahan pelajaran atau ruang lingkup materi, keterampilan yang dilatih, penggunaan metode, media pembelajaran, serta unsur-unsur pembelajaran lainnya. Prinsip-prinsip micro-teaching. Pertama, pembelajaran mikro dibuat dengan jumlah siswa yang lebih sedikit, agar guru yang sedang belajar lebih mudah. Kedua, alat dan bahan pada penataan main sama seperti kita mau mengajar pada kondisi yang asli, baik jumlah maupun jenisnya. Tentu saja kegiatannya disiapkan sebelum kegiatan dimulai oleh guru. 3. Saat pelaksanaan mikro, waktu pembukaan dan penutupan sebentar. Yang lama pada saat kegiatan intinya. Jadi waktu yang diperlukan mikro biasanya sekitar 30 menit. Keempat, keterampilan yang bisa kita latih saat pembelajaran mikro, mulai dari menyiapkan, perencanaan, alat dan bahan, membuka pembelajaran, interaksi dengan anak, memberikan dukungan melalui provokasi, dan akhirnya menutup kegiatan. Tujuan umum micro-teaching menurut Barnawi dan Arifin 2016, yaitu untuk membekali atau meningkatkan performance calon guru atau guru dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan mengajar. Tujuan pembelajaran mikro menurut Dwight Allen bagi siswa calon guru adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Sedangkan tujuan mikro bagi guru
Memberikan penyegaran dalam program pendidikan, guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya, mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan yang berlangsung di Pranata Pendidikan. Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu dengan metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode bertanya, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode siodrama atau bermain peran, metode eksperimen, metode proyek, dan metode pemberian tugas. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang digunakan di PAUD Pelangi Bunda. Model pembelajaran kelompok dengan pengaman adalah pola pembelajaran dengan cara mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok, biasanya menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok melakukan kegiatan yang berbeda. Dalam satu pertemuan, anak didorong untuk mampu menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain selama dalam kelompok lain masih ada tempat. Jika sudah tidak ada tempat, anak-anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu yang sudah disediakan oleh guru, dan tempat itulah yang disebut dengan kegiatan pengaman. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti sesuai dengan tema atau subtema yang dibahas. Demikianlah pemaparan saya mengenai micro-teaching. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.